Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan 2 kali awan panas guguran pada Minggu kemarin. Ya, awan panas meluncur hingga 2 km. Gunung Merapi meluncurkan awan panas pada Minggu sore dengan jarak sejauh 2 km. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyatakan status aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di daerah potensi bahaya dan mewaspadai ancaman lahar maupun awan panas guguran, terutama saat hujan turun di sekitar Merapi. Presiden Prabowo Subianto berziarah ke makam aktivis buruh Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Ziarah dilakukan usai Prabowo meresmikan museum dan rumah singgah Marsinah. Prabowo didampingi sejumlah pejabat datang termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menaker Yasirli dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Di area makam, Prabowo menabur bunga dan memanjatkan doa untuk Marsinah yang dikenal sebagai simbol perjuangan buruh. Sebelum ziarah, Prabowo lebih dulu meresmikan museum dan rumah singgah Marsinah yang diharapkan menjadi ruang edukasi sejarah buruh Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut Marsinah sebagai sosok yang memperjuangkan hak rakyat kecil dan kaum pekerja. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat akibat konflik Timur Tengah. Ya, Prabowo memastikan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok menyentuh angka 17.600 rupiah. Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tak perlu khawatir. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono, Trenggono, udah gak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau IKA? Oke. Prabowo menyebut yang berdampak adalah para pengusaha dan masyarakat yang suka berpergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak nyata pada perdagangan dalam negeri. Ya, kenaikan harga barang impor mulai dirasakan dari komponen elektronik hingga barang kebutuhan pokok. Melemahnya rupiah terhadap dolar semakin berdampak nyata pada kehidupan masyarakat. Harga-harga mulai naik, salah satunya barang-barang elektronik. Barang elektronik seperti laptop dan komputer yang menjadi kebutuhan utama pekerja serta pelajar kini dibanderol dengan harga lebih tinggi dibandingkan akhir tahun lalu. Kenaikan harga mencapai hampir 50%. Kenaikan harga ini sudah terjadi bahkan sejak awal tahun. Namun akibat lonjakan nilai tukar dolar saat ini membuat harga semakin meroket. Faktor permintaan global terhadap teknologi kecerdasan buatan atau AI juga menjadi salah satu pemicu utama mahalnya komponen inti. Mungkin kalau sebelumnya dijual dengan harga berapa, saat ini di harga berapa? Karena saya base-nya komputer ya, kita contoh untuk di laptop mungkin ya, yang dulu Core i3 mungkin di angka 6 jutaan, saat ini di harga di atas 10 juta.
Pedagang mengaku tidak punya pilihan selain menaikkan harga jual ke konsumen. Alasannya karena modal yang dikeluarkan untuk mengambil barang dari luar negeri kini semakin membengkak. Bila harga elektronik terus melambung, pedagang khawatir akan menurunkan daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Selena Yahya, iNews melaporkan. Nata, selain tadi informasi bahwa harga-harga barang impor mulai naik, ada juga harga yang naik, yaitu harga tiket pesawat domestik yang bakal semakin mahal. Ya, karena pemerintah pada tanggal 13 Mei lalu resmi menaikkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Sebagai dampak kenaikan dari harga bahan bakar pesawat, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan aturan baru terkait fuel surcharge penerbangan domestik. Kebijakan ini menyebabkan harga tiket domestik akan semakin mahal. Pemerintah mengizinkan maskapai membebankan biaya tambahan bahkan hingga 50% dari tarif batas atas, tergantung kelas layanan yang dipilih penumpang. Aturan ini sudah berlaku sejak 13 Mei 2026. Meski tiket pesawat bisa semakin mahal, pemerintah meminta maskapai agar tidak menurunkan standar pelayanan. Biaya full surcharge wajib dicantumkan terpisah dari harga dasar tiket agar penumpang bisa mengetahui harga dasar. Pemerintah juga memastikan akan terus mengawasi jalannya kebijakan ini agar tetap transparan dan tidak memberatkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengizinkan perusahaan maskapai udara untuk menaikkan harga tiket pesawat. Ya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kenaikan harga tiket pesawat tidak terhindarkan akibat mahalnya harga minyak dunia. Harus kita hadapi bersama karena dunia juga masih terus dalam tekanan perang, tekanan geopolitik yang berpengaruh pada energy market, pada harga energi dunia. Dan ini tentu dampaknya kemana-mana termasuk ke sektor transportasi termasuk juga penerbangan. Oleh karena itu tentunya negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian, dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan. Nanti saya akan duduk bersama tentunya dengan Kementerian Perhubungan yang mengatur regulasi ini secara keseluruhan dan juga dengan maskapai-maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Senin 18 Mei 2026. Ya, dengan demikian Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Keputusan tersebut diambil usai pemerintah menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat pada sore kemarin. Sidang isbat dipimpin langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar dan dihadiri sejumlah perwakilan organisasi Islam. Berdasarkan pantauan dari sejumlah wilayah di Indonesia, diketahui bahwa posisi hilal telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimum di 6,4 derajat. Dengan demikian, pemerintah memutuskan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 18 Mei 2026. Langit senja Kota Mekah dihiasi pendaran cahaya hijau dari puncak Menara Jam atau Mekah Clock Tower. Ya, fenomena visual saat azan maghrib ini menjadi alarm spiritual bahwa fase puncak ibadah haji tinggal menghitung hari. Cahaya terang yang menembus langit Mekah tersebut bukanlah atraksi biasa, melainkan tradisi penanda resmi masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Bagi jutaan tamu Allah, menyalanya lampu hijau di kompleks Abraj Al-Bait ini seolah menjadi pesan pembuka agar mereka segera menghimpun kekuatan.
Seiring malam yang semakin pekat, pemandangan magis ini terus menyita perhatian jemaah. Memasuki bulan suci ini, seluruh jemaah Indonesia kini diimbau untuk menghentikan umroh sunnah agar berfokus penuh menyambut keberangkatan menuju Arafah pada 8 Zulhijjah mendatang. Pemirsa, seorang jemaah haji lansia asal embarkasi Yogyakarta menolak masuk ke bus untuk bertolak ke Mekah. Ya, dirinya ingin masuk ke bus hanya bersama dengan pujaan hati tercinta. Bak Romeo dan Juliet, pasangan kakek dan nenek ini tidak mau berpisah. Jemaah haji lansia Wardoyo panik dan tidak mau naik bus usai bertolak ke Mekah. Dirinya menanti sang istri tercinta, Rohaniah, untuk naik ke dalam bus bersamanya. Dengan bujuk rayu petugas yang mengatakan nanti akan bertemu di hotel, juga tidak berhasil untuk meyakinkan kakek Wardoyo untuk bisa masuk ke bus. Petugas pun menyisir bus mencari keberadaan sang istri dan akhirnya ditemukan. Saat melihat sang nenek, kakek Wardoyo akhirnya mau masuk ke dalam bus. Kakek Wardoyo sangat gembira dan wajahnya berseri-seri setelah bertemu dengan pujaan hatinya. Alhamdulillah. Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk? Karena belum ketemu itu. Oh, belum ketemu. Yang tanggung jawab sama saya. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak? Iya, dia tadi aja tapi petugasnya nanti didorong gitu. Sekarang udah ketemu nggih, Pak? Katanya akan keluar sebentar menemui teman. Jadi saya tuh keluar tuh kok lama sekali. Oh, nggih. Tapi alhamdulillah sudah ketemu. Udah ketemu cintanya, Pak ya? Iya. Sama sedikit kenalan saya dari Manggu. Oke, Bapak namanya siapa? Wardoyo. Wardoyo, Ibu? Rohaimiyah. Rohaimiyah. Sehat-sehat Bapak Ibu, lancar sedoyo. Tenun sangat. Luar biasa ya, Nata, romantis banget. Romeo and Juliet banget sih ya. Dia nggak bisa kehilangan sama sekali. Jadi sebentar aja nggak boleh, pokoknya pisah bus pun nggak mau. Harus gitu. satu bus dan satu deretan. Iya, harus sebelahan, nggak mau berpisah. Mudah-mudahan kita yang muda-muda ini bisa ikut ya, meneladani teladan dari kakek dan nenek ini merawat cinta sampai tua. Betul. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Semangat haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan di Tanah Suci. Ya, salah satunya adalah melalui kehadiran bus hidrolik untuk melayani jemaah berkebutuhan khusus. Satu persatu jemaah haji lanjut usia naik ke dalam bus dengan tenang. Tak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi, karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini merupakan bentuk nyata upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk bisnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, kehadiran bus hidrolik ini bukan sekedar fasilitas transportasi. Ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang dan bermartabat. Gimana rasanya? Enak ya. Merasa terbantu nggak, Pak? Terbantu. Ya, tadi gimana perasaannya, Bu? Kan tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya, gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Sebab, ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Bismillah. Dua arah kiblat pernah menjadi penanda perjalanan sejarah Islam di Masjid Kiblatain Madinah, Arab Saudi. Ya, di sanalah perintah Allah turun kepada Nabi Muhammad untuk memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah di Mekah.
Ya pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan agama Islam. Karena di masjid ini pada saat itu terjadi peristiwa perubahan arah kiblat. Pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang sholat di masjid ini. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah alat kiblatnya yang awalnya kiblat mengarah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk dipindahkan menuju Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Suasana tenang menyelimuti Masjid Qiblatain di Madinah, Arab Saudi. Salah satu masjid bersejarah yang selalu dipadati jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Di tempat inilah ayat perintah pemindahan kiblat turun saat Nabi Muhammad tengah memimpin sholat berjamaah. Semula umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Namun setelah turunnya wahyu, arah kiblat berpindah menuju Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah. Nama Qiblatain yang berarti dua kiblat merujuk dari peristiwa bersejarah saat masjid menjadi tempat turunnya wahyu untuk mengubah arah kiblat. Bangunan masjid kini tampil megah dengan dominasi warna putih dan arsitektur khas Timur Tengah. Di sini jemaah tak hanya mengenang sejarah, namun juga memaknai bahwa dalam setiap sujud ada persatuan umat yang terikat menuju satu arah yang sama. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, seekor sapi kurban terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, warga yang panik melihat seekor sapi masuk ke dalam pemukiman, sontak lari kocar-kacir. CCTV milik warga merekam seekor sapi terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini sontak membuat warga panik dan kocar-kacir. Sapi yang terus berlari akhirnya terjatuh ke dalam saluran air. Bobot sapi yang besar membuat warga kesulitan dalam proses evakuasi. Diduga sapi yang terlepas ini adalah milik seorang pedagang hewan kurban. Warga lagi pada duduk di situ? Pada duduk, emang mau mana pada duduk. Oh, itu pas dia lari gitu ketakut juga loh warga dong? Pas begitu dia lewat pada diuber, mau ditangkap. Oh, mau ditangkap. Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut. Oh iya, mungkin stres atau apa dong bang biasa? Pada stres lah, itu aja mau dipotong sapi kan begitu. Setelah berjibaku selama beberapa jam, warga akhirnya berhasil mengevakuasi sapi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seekor kuda pacuan terjebur ke dalam selokan di Surabaya, Jawa Timur. Cindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.